Secara bahasa, zikir itu memiliki arti mengingat. Kata zikir juga berarti pengkajian memori. Ingat adalah mengembalikan peristiwa yang pernah dilihat, didengar, dan atau disaksikan secara lahir batin. Dalam bahasa agama Islam, zikir sering didefinisikan dengan menyebut atau mengingat Allah dengan lisan melalui kalimat-kalimat thayyibah. Zikir itu dari bahasa Arab. Bahasa Indonesianya artinya ingat. Bahasa Jawanya eling. Secara sifatnya, zikir itu mengingat nasihat. Bagaimana zikir atau mengingat atau eling itu? Secara syariat. Syariat itu aturan. Syariatnya adalah mengingat-ingat atau eling-eling atau mengembalikan ingatan tentang suatu peristiwa. Secara tarekat. Tarekat itu petunjuk atau cara berusaha mengingat atau eling-eling hingga muncul kembali. Bisa sendiri atau bertanya kepada orang lain atau dengan benda-benda pada saat peristiwa itu terjadi. Secara hakikat, hakikat itu adalah kebenaran sejatinya. Setelah ingat atau eling, maka dasar munculnya memori atau ingatan atau eling-eling itu apa? Lalu harus bagaimana? Mau apa? Secara ma'rifat. Ma'rifat itu hubungan. Setelah tahu hakikatnya, lalu bertindak hingga muncul rasa di hati. Bisa senang atau susah. Nah, kita bahas zikir atau ingat atau eling atau nasihat dengan kalimat thayyibah atau asmaul husna. Saya zikiri atau ingatkan atau elingi atau nasihati anak saya yang berusia 5 tahun. Ini zikirnya. Nah, kalau turun tangga pelan-pelan, jangan lari. Kalau lari, nanti kamu jatuh. Lalu anak saya minta dibangunkan tengah malam. Setelah dibangunkan tengah malam, anak saya berwudu, lalu melafalkan zikir atau ingatan atau nasihat dari saya tadi siang. Kalau turun tangga pelan-pelan, jangan lari. Kalau lari nanti jatuh. 1. Kalau turun tangga pelan-pelan, jangan lari. Kalau lari nanti jatuh. 2. Kalau turun tangga pelan-pelan, jangan lari. Kalau lari nanti jatuh. 3. Terus niatnya turun tangga agar sampai di bawah. Jadi dengan niat tertentu, waktu tertentu, dan jumlah tertentu. Lalu anak saya beri pertanyaan, apakah akan sampai di bawah dengan caramu seperti itu? Kapan kira-kira sampainya? Setelah tahu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifatnya, itu harus diamalkan dengan perbuatan, maka akan sampai ke tujuannya. Allahu Akbar. Kita masuk kalimat thayyibah atau asmaul husna. Secara syariat,
Seseorang yang berbadan besar saya zikiri, atau ingatkan, atau elingi, atau nasihati. Allahu Akbar. Badan kamu besar, maka bertingkahlah atau beramal perbuatan tidak sombong atau takabur. Karena badanmu besar, ada yang lebih besar lagi. Yang lebih besar, ada lagi yang lebih besar lagi. Dan yang paling besar, yaitu Allahu Akbar. Maka mukjizatnya zikir adalah amal perbuatan yang dalam batasan makhluk ciptaan dengan batas-batas nama-nama dan sifat Allah. 2. Secara tarekatnya, orang tersebut akan berusaha mengembalikan ingatannya, lalu muncul kesadaran dan pemahaman. 3. Secara hakikatnya, orang itu akan berpikir ada Allahu Akbar, Allah yang maha besar, besar dari segalanya. 4. Ma'rifatnya, dia akan merasakan betapa kecilnya dirinya, hanya debu dibandingkan dengan gunung, bumi, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah zikir mau dilafalkan dalam jumlah tertentu, waktu tertentu, dan tujuan tertentu? Itu hak Anda sendiri. Silahkan saja. Tidak perlu perdebatan dengan dalil-dalil. Berzikir dilafalkan lalu diamalkan dengan perbuatan juga tidak apa-apa. Silahkan saja. Mau diamalkan dengan perbuatan karena sudah ingat nama-nama dan sifat Allah juga tidak masalah. Silahkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Biar bagaimanapun manusianya, Allah tetap maha pengasih dan maha penyayang. Lakum din nukum waliyadin. Kajiannya, untukmu agamamu. Apabila cara itu manfaat buat hidupmu, maka itulah agamamu. Untukku agamaku. Apabila cara ini manfaat buat hidupku, maka inilah agamaku. Rahmatan lil alamin, manfaat untuk seluruh jagat semesta alam.